Halo Rebahaners, dimana kalian berada? Sehat-sehat ya? Nah, kali ini saya akan merangkum sebuah film China yang berjudul Dororo. Salah, film Jepang yang berjudul Dororo. Film ini menceritakan seorang pendekar pedang yang hebat yang dibuang oleh orang tuanya karena tidak memiliki 48 organ tubuh karena sang ayah bersekutu dengan iblis. Yang suka dengan filmnya subscribe aja dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali kita lihat dua orang yang akan memasuki kuil. Dua orang tersebut bernama Diago. Nah, Diago ini sedang terluka dan berniat akan bermalam di dalam kuil ini. Dan satunya adalah biksu di kuil tersebut. Nah, Daegu ini terluka dikarenakan kalah melawan rivalnya. Daegu di kuil ini meminta pertolongan pada iblis dan bersekutu dengan 48 iblis. Permintaannya itu untuk bisa mengalahkan musuh rivalnya sekaligus menguasai dunia. Dan permintaan itu dikabulkan dengan syarat ia harus menumbangkan anaknya pada 48 iblis. Setelah itu, ia diberi kekuatan untuk menaklukkan musuh rivalnya. Kemudian biksu itu datang, dan dibelahlah tubuh biksu itu oleh Daegu dengan sebilah pedangnya. Di tempat lain diperlihatkan peperangan dan banyak memakan korban. Di sini kita diperlihatkan tentara Daegu yang banyak berjatuhan. Scene berpindah di sebuah bar tempat tongkrongan di mana banyak pria yang menyukai tempat itu dikarenakan banyaknya wanita penari di atas panggung yang menggunakan baju serba kekurangan bahan. Kemudian datanglah seorang peramal yang akan meramal pria misterius yang bertudung, dan peramal tersebut cukup tercengang karena menurutnya pria tersebut sudah lama mati. Di sisi lain, ada seorang wanita yang ketahuan mencopet dan dikejarlah wanita tersebut. Scene kembali ke bar tadi yang berfokus ke wanita penari yang sedang berjoget tarian TikTok. Namun kemudian pria misterius itu maju ke wanita bertopeng tersebut dan membelah topeng itu. Ternyata wanita bertopeng itu adalah iblis dan terjadilah pertarungan di dalam sana. Pria itu tertusuk senjata iblis, namun hebatnya pria itu bisa sembuh dari lukanya. Namun gadis pencopet itu masuk ke dalam bar tersebut. Begitu masuk, ia terkejut melihat monster dan pria tersebut berhasil membunuh iblis tersebut. Nah, pria misterius itu bernama Hyakimaru dan wanita pencopet tersebut bernama Dororo. Nah, di sini diperlihatkan setelah membunuh iblis tersebut, kakek Hyakimaru berganti dengan yang aslinya dan kaki sebelumnya menjadi abu. Scene berpindah di luar di mana kakek tua menyapanya. Nampaknya kakek tua tersebut sudah kenal dengan Hyakimaru. Di sini Hyakimaru mengatakan pada kakek tersebut bahwa dirinya akan meminjam tangannya lebih lama. Karena penasaran, akhirnya bertanya pada kakek tua siapa dia sebenarnya. Lalu kakek itu menceritakan semua kisahnya. 20 tahun yang lalu ada seorang penyihir yang menyempurnakan mantranya yang mencari ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tak sengaja melihat bak kayu yang mengapung di air. Penyihir tersebut mengambil dan membuka kainnya yang ternyata ada bayi manusia yang anggota badannya tidak lengkap. Karena kasihan, penyihir tersebut membawanya pulang dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Dan kemudian penyihir tersebut mengambil potongan tubuh anak-anak yang tewas karena perang, merubahnya menjadi cairan dan membuat centong buatan dan dipasangkan ke bayi tersebut. Satu persatu anggota tubuhnya dibuat dan dipasangkan oleh penyihir tersebut. Lalu dia dihidupkan dengan dialir listrik ke badannya. Dan datanglah pengembara, yaitu kakek tua di scene awal tadi, datang ke rumah penyihir itu untuk beristirahat sejenak. Setelah di dalam, mereka membicarakan bayi tersebut, dan kakek tua itu memberikan sebuah pedang dari pembunuh terkenal dan meminta dipasangkan ke lengan bayi itu.
Lalu kakek tua itu pun pergi berkelana kembali. Waktu demi waktu, bayi tersebut kini tumbuh dewasa menjadi seorang bocil dan dinamakan Hyakimaru, serta diajarkan ilmu pedang oleh ayah angkatnya. Hingga saat dewasa, Hyakimaru ia melihat terbaring lemas di rumahnya. Ketika mau ditolong, ayah angkatnya meminta peralatannya ada di rumahnya harus dibakar, termasuk dengan dirinya. Karena jika Tuan Daigo tahu akan berbahaya, dan kemudian rumah tersebut sudah habis dilalap api. Dan dia mendengar suara kalau dia harus membunuh 48 iblis jika mau bagian tubuhnya kembali. Sejak saat itu, Hyakimaru membunuh dan memburu para iblis-iblis yang ia temui untuk mengembalikan anggota badan aslinya. Mana Dororo mulai terkesima mendengar cerita tersebut. Esok harinya Dororo mulai mengikuti Hyakimaru karena sama memiliki dendam terhadap Daigo. Asal mula gadis tersebut bernama Dororo dikarenakan gadis tersebut tidak memiliki nama. Namun setelah bertemu Hyakimaru memberikan nama lainnya pada wanita tersebut. Awalnya ditolak ikut, akhirnya ia memperbolehkannya untuk ikut karena wanita tersebut terlalu banyak bicara. Di mana mereka yang sedang beristirahat di pinggir sungai, Hyakimaru terbangun karena melihat monster bayi besar, dan Hyakimaru ikut ke sebuah kuil yang terbakar. Dororo bingung, namun ternyata makhluk tersebut gabungan dari 10-20 anak yang mati di kuil yang terbakar ini. Tidak lama datang, seorang pria dan wanita memberi persembahan makanan untuk anak yang mati di kuil itu. Kuil itu ternyata tempat pembuangan anak karena orang tua yang kesulitan di era pemerintahan Daigo. Karena itu, Dororo emosi pada orang tua salah satu anak yang meninggal di kuil ini. Lalu Dororo merasa emosi dengan orang tua salah satu anak yang mati di kuil itu. Begitu tega membuang anak kandungnya yang terbakar di kuil tersebut. Di mana Dororo yang sedang marah pergi meninggalkan Hyakimaru, malah kembali mengikuti Hyakimaru. Dan tak lama mereka bertemu dengan seorang yang menyuruh mereka berdua tinggal dan beristirahat di rumahnya. Dengan senang hati, tawaran tersebut diterima. Setelah sampai di rumah pria itu, mereka disambut dengan keluarga dan di mana anaknya ini kembar 7 dan imut-imut. Lalu mereka disuguhkan makanan dan minuman setelah pria itu bercerita kalau kuil tersebut terbakar karena disambar petir. Pada saat mereka akan tidur di lain tempat, mereka membicarakan rencana untuk memakan mereka berdua. Namun ternyata mereka adalah monster ulat bulu. Pada saat masuk kamar, Hyakimaru langsung menebas dan membunuh monster itu. Namun ternyata monster baby tadi memberitahu ada jalan rahasia. Dan ketika masuk, ternyata banyak tulang belulang anak manusia. Dan begitu banyak telur-telur monster ulat tersebut. Namun tak disangka, jalan rahasia tersebut menuju ke kuil yang terbakar tadi. Dan Hyaki kembali ke rumah itu dan ternyata istrinya adalah iblis dan istrinya lah yang mempengaruhi otak suaminya. Iblis ini sengaja menyamar jadi biksu di kuil itu dan orang-orang bisa membuang dan menitipkan di kuil itu. Dan anak-anak itu menjadi satapan dia dan anak-anaknya. Iblis itu langsung menusuk Hyakimaru dan suaminya, tapi Hyaki dapat sembuh lagi dan bertarung dengan iblis itu. Di sisi lain, Dororo membangunkan warga desa dan memberitahu kalau mereka telah dibohongi oleh iblis yang menyamar. Ketika iblis akan lari, roh 10 anak-anak itu menangkap dan membawa ke arah Hyakimaru dan dimusnahkannya iblis tersebut. Dan roh anak-anak itu bisa tenang. Lalu Hyakimaru kesakitan yang menandakan organ aslinya telah kembali.
Namun ternyata mereka berdua diusir oleh warga desa karena para warga mengira mereka adalah salah satu dari iblis. Scene berpindah di mana lagi-lagi Hyakimaru harus melawan iblis tak hanya sendiri. Dororo juga membantu untuk mengalahkan iblis itu. Kali ini tangan kanannya yang kembali dan mereka kembali menghadapi iblis pohon dengan kekuatannya yang skill mumpuni. Hyakimaru dapat membunuh iblis itu dan kali ini telinganya yang kembali. Lagi-lagi mereka harus berhadapan dengan iblis biawak raksasa. Dengan mudahnya Hyakimaru dapat mengalahkan iblis tersebut dari dalam. Dan yang kembali sekarang adalah pita suaranya. Singkat cerita mereka sampai di reruntuhan tembok kayu. Dororo menunjukkan istana Daigo Kagemitsu yang semakin hari semakin membesar. Entah bagaimana bisa menjadi besar seperti itu. Di sini terbongkar penyebab Dororo sangat dendam pada Daigo dan akan membunuh seluruh keturunannya. Scene berpindah ke 20 tahun yang lalu di mana pasukan Daigo membantai warga desa. Ayah Dororo yang tak takut mati maju untuk menghadapi pasukan, namun dipanah oleh Daigo. Dan ibunya pun pergi untuk menyelamatkan anaknya, termasuk Dororo. Sebelum ibunya Dororo meninggal, berpesan pada Dororo agar menjadi wanita tangguh, kuat, dan lebih tahan lama. Tiba-tiba pasukan Daigo datang menghampiri mereka yang akan menangkap mereka. Namun Hyakimaru dan Dororo dapat mengalahkan mereka semua. Scene berpindah di mana Hyaki datang sendirian dan datanglah preman yang bukan lawan Hyakimaru. Tak lama datanglah pria yang bernama Tahumaru yang akan memberikan pekerjaan pada Hyakimaru. Dia adalah anak dari Daigo Kagemitsu. Di sini Hyaki akan dikenakan pada ayahnya dan sesampainya di atas Tahumaru disapa oleh ibunya. Dan dikenakan pada Hyakimaru dan ibunya betapa terkejut ketika mereka saling memegang tangan. Mereka diingatkan kembali ke masa lalu. Kalau anak pertamanya yang dibuang agar tidak dibunuh oleh ayahnya sendiri. Namun ternyata Daigo itu adalah ayah kandungnya Hyakimaru. Di sini ibunya bilang pada Daigo kalau anak pertamanya sudah kembali. Tapi tetap saja Daigo tidak peduli. Di sini Tahumaru menguping pembicaraan orang tuanya dan dia marah karena tidak ingin ada saudara lain selain dirinya. Karena nantinya tahtanya akan berpindah pada kakaknya itu. Scene berpindah di mana Hyaki bercerita pada Dororo kalau Daigo adalah ayahnya. Di situ Dororo marah karena dendam dan menusuk Hyaki dari belakang. Lagi-lagi Hyakimaru masih terselamatkan kembali karena dia tidak bisa mati. Malam harinya Hyaki didatangi oleh dua iblis anjing dan terjadilah pertempuran di sana. Lagi-lagi Hyaki dapat mengalahkan iblis itu dan memberikan matanya yang hilang yang diambil oleh iblis tersebut. Di sini Dororo kembali pada Hyakimaru kalau dia telah menghilangkan dendamnya dan Hyaki harus bisa menghilangkan dendam di masa lalunya. Di sisi lain, iblis mendatangi Daigo dan dia bilang kalau Hyaki adalah penghalang usahanya untuk menaklukkan dunia, maka Hyakimaru harus dibunuh. Scene berpindah di mana Tahumaru akan berangkat untuk membunuh Hyakimaru dan roket diarahkan ke arah mereka berdua dan pertarungan dimulai. Hyakimaru berhasil membunuh semua prajuritnya, tapi Tahumaru tewas terkena petahan pedang yang milik Hyakimaru. Ibunya dan Daigo datang, namun tiba-tiba ibunya dibunuh oleh Daigo. Di sini Hyaki marah dan terjadi pertarungan antara ayah dan anak. Namun di sini tetap saja Hyakimaru menjadi pemenangnya. Iblis pun menjadi anaknya kalau iblis itu dapat menghidupkan kembali anaknya sebagai imbalan.
Daigo harus menyerahkan tubuhnya. Pada akhirnya iblis itu masuk ke tubuh Daigo, dan inilah wujud asli Daigo sekarang yang bersekutu dengan iblis. Daigo pergi dan menusuk pedang ke tubuhnya dan meminta Hyakimaru untuk membunuhnya. Dan pertarungan kembali terjadi antara Hyakimaru dan sang iblis. Namun tetap saja sang iblis tetap kalah melawan Hyakimaru. Setelah Tahumaru bangkit menolong ayahnya yang sedang terluka dan meminta Tahumaru untuk melanjutkan cita-citanya untuk menguasai dunia. Dan Daigo meminta pada Dororo agar menjaga Hyakimaru. Dan inilah akhir dari manusia bersekutu dengan iblis. Lagi-lagi anggota tubuh Hyakimaru kembali ke asalnya. Kini Hyakimaru dan Tahumaru meminta Hyakimaru agar menjadi penguasa. Namun Hyakimaru menolak karena ia harus membunuh 24 iblis untuk menyempurnakan anggota tubuhnya yang hilang. Scene berpindah di mana Dororo berjalan sendirian dan disapa oleh Hyakimaru yang menunggunya di perbatasan. Dan mereka melanjutkan misinya untuk memburu sang iblis. Di sini akankah mereka akan menikah? Entahlah, hanya Acacel Warung yang tahu. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar lebih semangat membuat konten selanjutnya. See you, bye-bye, anjing, kontol, anjing.